Halo semua, jadi ketemu lagi ya bareng Mr. Ben. Jadi kali ini kita akan belajar tentang trigonometri sudut rangkap. Jadi maksudnya sudut rangkap itu apa ya? Oke, jadi sudut rangkap itu maksudnya adalah jadi sudut rangkap ya. Nah, ini maksudnya adalah sudutnya itu 2A atau bisa 3A begitu ya. Jadi rangkap begitu. Nah, jadi yang kita pelajari nanti bisa sinus 2A gitu ya. Bisa kosinus 2A, bisa tan 2A, atau bisa pula sinus 3A, kosinus 3A, atau tan 3A begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan rumus untuk yang sudut rangkap? Oke, jadi pertama mungkin kita akan bahas mengenai sinus 2A dulu ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang sinus 2A gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa bisa muncul 2A gitu ya. Oke, jadi sinus 2A itu sebenarnya 2A ini munculnya itu karena sudutnya itu adalah A ditambah A begitu ya. Nah, jadi kita ingat kembali rumus sin A tambah B ya. Jadi ingat. Jadi sinus A ditambah B. Sinus kan berarti sin cos cosin ya. Oke, sin cos cosin. Sin cos cos sin. Nah, gitu ya. Sudutnya sering. Kalau sinus kan berarti ikut ya. Berarti kalau ini plus, berarti sini plus juga nih. Tambah gitu ya. Apabila huruf B-nya ini kita ganti jadi huruf A, ini semua huruf B kita ganti jadi huruf A, apa yang terjadi? Begitu kan? Nah, maka ini akan menjadi, ini kan jadi sin cos cosin ya. Sin cos cos sin. Nah, tapi karena plus, maka di sini plus gitu ya. Oke, kalau kita lihat bahwa sin A dikali dengan cos A, itu kan sama dengan cos A dikali sin A ya. Kan terbalik kan hukum komutatif gitu ya. Karena mereka berdua adalah barang yang sama, jadi kalau kita jumlahkan, maka boleh dianggap menjadi dua buah dari barang ini kan. Oke, maka jadi dua buah dari barang ini gitu ya. Nah, jadi kita sudah berhasil mendapatkan rumus sin 2A nih. Yaitu apa? Yaitu 2 dikali sin A dikali cos A gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini kita supaya mudah dilihat maka kita kotakin saja. Nah, oke. Berarti saya pikir kalian tentu bisa ya mencari rumus untuk kosinus 2A, tan 2A dengan cara yang sama. Oke, tapi sebaiknya kalian pause video ini, lalu kalian coba kerjakan, cari gitu ya, lalu kemudian dicocokkan dengan yang akan saya terangkan berikutnya gitu ya. Nah, itu lebih membuat kalian bisa belajar lebih bagus gitu ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk yang kosinus 2A. Oke, jadi sebaiknya kalian sudah cari terlebih dahulu. Ini hanya untuk mencocokkan saja. Oke, jadi kosinus 2A ini bagaimana? Sama ya. Jadi kosinus 2A itu sebenarnya diperoleh dari kosinus A ditambah dengan A begitu ya. Oke, maka cos kan ingat ya. Oke, ingat lagi. Oke, banyak yang harus diingat. Nah, itu ya. Ada di video sebelumnya. Jadi kosinus dari A ditambah B itu kan kosinus hafalnya kan cos sin sin ya. Jadi cos cos lalu sin gitu ya. Cos sin sin. Ingat sudutnya itu selalu selang-seling AB-AB gitu ya. Tetapi kalau kosinus di sini positif plus ya gitu ya, maka di sana jadi kurang gitu ya. Kosinus tambah sininya kurang gitu ya, berlawanan. Oke, bagaimana kalau semua huruf B kita ganti jadi huruf A begitu ya? Oke, maka berarti jadi apa nih? Oke, maka kita tuliskan di sini jadi cos sin sin ya kan? Cos sin sin. Oke, cos sin sin lalu karena plus maka sini kurang. Nah, gitu ya. Oke, kita tahu bahwa kosinus dikali kosinus ya kosinus kuadrat gitu ya. Jadi kosinus kuadrat. Nah, sinus kali sinus ya sinus kuadrat ya karena sudutnya sama. Jadi sin kuadrat A begitu. Nah, kita telah berhasil mendapat oleh rumus untuk kosinus
2A ya, yaitu kosinus kuadrat dikurangin dengan sinus kuadrat. Nah, ini sebaiknya diingat-ingat gitu ya. Nah, tetapi saya kasih tahu kalian bahwa sebenarnya kosinus 2A ini mempunyai 3 rumus. Oke, jadi kita baru berhasil memperoleh sebuah rumus. Lalu 2 rumus lainnya dapat dari mana? Oke, kita ingat lagi. Ingat bahwa, pelajaran kelas 10 ya, bahwa sinus kuadrat ditambah dengan kosinus kuadrat ini kan sama dengan 1. Dari identitas ini, maka kita bisa memperoleh 2 identitas baru. Oke, tinggal pindah ruas, yaitu cos kuadrat itu sama dengan 1 dikurangin sin kuadrat. Atau bisa pula sin kuadrat itu sama dengan 1 dikurangin cos kuadrat. Nah, dengan menggunakan 2 buah identitas ini, maka kita akan bisa memperoleh 2 buah rumus lagi untuk yang kosinus 2A. Oke. Jadi, bagaimana kalau kita pakai kosinus kuadrat itu adalah 1 dikurangin sin kuadrat, begitu ya. Nah, kalau kita pakai ini untuk dimasukkan ke dalam rumus cos 2A, maka apa yang kita peroleh? Oke, yang kita peroleh adalah, kan kosinus 2A itu kan sama dengan kosinus kuadrat dikurangin sin kuadrat ya. Oke, sudah hafal. Tetapi cos kuadrat itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Berarti cos kuadrat ini bisa kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat. Masih ada kurang sin kuadrat dari yang sonoknya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan negatif sin kuadrat A kurang sin kuadrat A, berarti negatif ketemu negatif kan jadi makin negatif ya, karena dijumlah ini artinya. Berarti jadi 2 biji dong negatifnya. Nah, kita berhasil memperoleh salah satu rumus kosinus 2A. Nah, gitu ya. Terus satu rumus lagi dapat dari mana? Nah, satu rumus lagi ya kita bisa dapat dari satu lagi, yaitu sin kuadrat A itu ternyata adalah 1 dikurangin cos kuadrat A. Maka rumus kosinus 2A itu kan kita sudah hafal ya, kosinus kuadrat dikurangin dengan sin kuadrat gitu ya. Nah, tetapi sin kuadratnya mau kita ganti jadi 1 kurang cos itu ya, maka harus dikurung, jangan lupa. Karena sin kuadrat ini 1 barang, tetapi 1 kurang cos kuadrat kan jadi 2 barang ya. Maka 2 barangnya jadikan 1. Caranya ya dikurung jadi 1 begitu kan. Nah, kalau kurung berarti pada saat kita buka kurung, maka tanda di depan kali masuk ya. Si tandanya minus, berarti negatif, maka negatifnya kali masuk gitu ya. Jadi cos kuadrat negatif kali 1, negatif 1, negatif kali negatif jadi positif gitu ya. Nah, begitu. Lalu kita ingat bahwa cos kuadrat ditambah cos kuadrat jadi 2 biji dong cos kuadratnya. Masih ada kurang 1 dari sonoknya ya. Kurang 1. Nah, ini adalah rumus untuk kosinus 2A yang satu lagi. Jadi rumus untuk kosinus 2A itu ada 3 rumus. Cara hafalnya bagaimana? Kalau cara saya begini. Pertama kita hafal bahwa cos itu kan mantranya kan adalah cos sin sin ya. Cos sin sin. Cos ya tentu jadi cos kuadrat. Sin tentu jadi sin kuadrat. Kalau 2A ini kan karena dia tambah, maka berarti di sana jadi kurang. Maka sangat jelas bahwa kosinus 2A itu jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh 2 rumus lagi? Caranya adalah begini. Jadi cos kuadrat ini kalau kita ubah jadi 2 biji, maka sinnya hilang jadi angka 1. Nah, gitu. Maka kita peroleh rumus yang ketiga. Kalau sin kuadratnya kita ganti jadi 2 biji, maka cos kuadratnya jadi angka 1. Nah, maka jadi 1 kurang 2 sin kuadrat. Ini caranya begitu. Jadi salah satu kita ganti jadi 2 biji. Misalnya kalau cos kuadrat kita ganti 2 biji, maka ini jadi angka 1 sinnya. Nah, maka 2 cos kuadrat kurang 1. Kalau sin kuadrat ini kita ganti jadi 2 biji, jadi 2 sin kuadrat A, maka cos kuadrat ini ganti jadi angka 1. Maka dapat 1 kurang 2 sin kuadrat.
Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cara menghafalnya itu mulai dari yang pertama, lo tinggal ganti salah satunya jadi 2 biji, maka yang lainnya jadi angka 1. Nah, jadi cara hafalnya begitu ya. Oke, mudah sekali. Tapi masalahnya adalah yang untuk tan bagaimana? Yang tan belum ya. Oke. Yang tangan. Oke, jadi yang tangan bagaimana? Oke, jadi sekarang untuk yang tan 2A gitu ya. Oke. Nah, saya sarankan ini di pause dulu, lalu kemudian coba dikerjakan, nanti baru dilihat lagi ya, dicocokkan. Oke, sekarang saya akan perlihatkan. Jadi tan 2A ini sebenarnya sama ya tekniknya ya. Jadi 2A kenapa bisa 2A begitu kan? Itu kan gara-gara A ditambah dengan A begitu ya. Nah, kita ingat lagi. Oke, kita ingat bahwa tan A ditambah B, ini kan berarti atasnya dijumlah. Oke, atas dijumlah. Terus bawahnya adalah 1 kurang perkalian. 1 dikurangin perkalian. Nah, masih ingat ya cara hafalnya ya. Oke. Nah, begitu. Maka kalau semua huruf B-nya kita ganti huruf A, maka dia akan menjadi apa? Oke, maka jadi tan A ditambah dengan tan A dong ya, bagian atasnya ya. Bagian bawahnya akan menjadi 1 dikurangin dengan tan A dikali dengan tan A, gitu kan? Nah, lalu kita sadar bahwa tan A ditambah tan A barang yang sama dijumlah jadi 2 biji ya. Jadi 2 biji tan A. Sedangkan yang bawahnya ini tan dikali tan kan jadi tan kuadrat ya. Maka jadi 1 dikurang tan kuadrat A, begitu ya. Jadi ini adalah rumus dari tan 2A begitu. Nah, ini sebaiknya juga diingat dan dihafal gitu ya. Nah, jadi hafalnya itu jangan dari kiri ke kanan saja. Hafalnya juga dari kanan ke kiri. Jadi jangan saya tanya tan 2A itu apa rumusnya. Kamu hafal gitu ya, 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat. Tapi kalau saya tulis 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat, terus kalian bingung gitu ya, bahwa ini sebenarnya tan 2A gitu. Jangan. Jadi kalau lihat ada bentuk seperti ini, otomatis jadi tan 2A. Jadi hafalnya itu harus jangan cuma kiri ke kanan, jadi juga kanan ke kiri begitu ya, bolak-balik bisa begitu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan sin 3A, cos 3A, tan 3A. Nah, mungkin kita akan lihat berikutnya gitu ya. Oke, bagaimana dengan sin 3A gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan sin 3A? Oke. Nah, saya pikir ini juga mudah ya. Kenapa bisa muncul 3A begitu kan? Oke, jadi muncul 3A itu gara-gara sin 2A ditambah A. Nah, mungkin sampai sini stop, pause, lalu kalian coba uraikan gitu ya. Nanti cocokkan dengan punya saya. Gitu ya. Oke, jadi saya akan tunjukkan. Oke ya. Jadi berarti ini kalau pakai rumus sin kan sin hafalnya sin cos cos sin ya. Jadi sin cos 2A sin ya. Nah, begitu. Tambah berarti tambah, gitu kan? Nah, lalu kemudian kita ingat bahwa sin 2A itu kan rumusnya adalah 2 sin cos ya. 2 sin A, cos A. Tetapi masih ada cos A dari contohnya. Nah, tambah dengan cos 2A. Cos 2A itu kan adalah, karena ini sin, maka kita pakai rumus yang sin. Jadi 1 dikurangin 2 kali sin kuadrat, gitu ya. Nah, ini adalah cos 2A. Masih dikalikan dengan sin A, gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita sederhanakan, maka kita tahu bahwa cos kali cos itu kayak cos kuadrat, karena sama-sama sudutnya A ya. Maka jadi cos kuadrat A, begitu. Sedangkan ini sin A ini kalau dikali masuk ke dalam kurung, maka sin A dikali 1 kan jadi sin A ya. Oke, jadi sin A. Lalu sin A dikali ini jadi sin pangkat 3 dong ya. Oke, jadi sin pangkat 3 gitu. Lalu kita ingat bahwa kosinus kuadrat itu kan bisa kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat ya. Oke, coba kita ganti. Cos kuadrat jadi 1 dikurang sin kuadrat. Nah, sementara ini biarin saja karena
sudah tidak bisa dioperasikan, pangkatnya beda. Gitu ya. Oke, maka 2 kali sin A ini bisa dikali masuk ke dalam kurung. Maka 2 kali sin A kali 1, maka jadi 2 sin A dong ya. Lalu 2 kali sin A kalau dikalikan dengan negatif sin kuadrat, maka jadi negatif 2 sin pangkat 3 gitu ya. Nah, ini masih tambah dengan sin A, terus dikurangin dengan 2 sin pangkat 3A. Yang sejenis bisa kita operasikan. Jadi sama-sama sin A nih, tapi sini 2 biji, sini 1 biji. Kalau ditambahkan jadi berapa biji? Jadi 3 biji dong ya. 3 biji sin A. Sekarang negatif 2 sin pangkat 3. Ini negatif 2 sin pangkat 3. Sama-sama sin pangkat 3. Di sini negatif 2 biji. Sana negatif 2 biji. Kalau ditambah jadi negatif 4 biji. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil memperoleh rumus dari sin 3A gitu ya. Nah, biasanya sih orang kalau punya kekuatan hafal yang lebih, maka ini boleh dihafalkan nih. Oke, rumusnya ini boleh dihafalkan. Ya, tapi kalau tidak, maka ingatlah gimana cara mencarinya begitu ya. Urutannya seperti ini. Jadi saya pikir kalian memang sudah sewajibnya harus bisa menurunkan rumus sin 3A dengan baik dan benar gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan cos 3A? Gitu ya, cos 3A. Oke, lanjut dengan cos 3A. Oke, kita lanjut dengan cos 3A ya. Oke. Cos 3A. Nah, ini sebaiknya di pause lagi ya, terus coba dikerjakan, terus cocokkan. Oke, jadi cos 3A ini kan mestinya kenapa bisa 3A? 3A berarti 2A ditambah A. Kan sama ya caranya kayak tadi ya. Oke, jadi cosinus kan cos sin ya. Jadi cos gitu ya. Sin. Oke. Kalau sini tambah, maka berarti sini kurang ya. Karena cosinus kan berlawanan ya. Oke. Nah, sekarang semua itu kita coba ubah jadi cos A begitu ya. Ubah jadi cos A. Berarti cos 2A ini kita pakai mode yang hanya cos gitu ya. Maka itu kan berarti jadi apa? 2 kali cos kuadrat dikurangin 1 ya. Betul ya? Masih kali dengan cos A. Lalu sekarang sin 2A ini rumusnya apa? Sin 2A kan 2 kali sin A cos A ya. Nah, ini masih dikali dengan sin A, begitu ya. Nah, lalu kemudian cos ini kalau kita kali masuk, maka jadi 2 kali cos pangkat 3A dikurangi dengan cos A. Nah, sekarang ini sin A dikali sin A kan jadi sin kuadrat ya. Maka jadi 2 kali sin kuadrat dikali cos A, begitu ya. Nah, maka ini semua kita hendak ubah jadi cos. Jadi sin kuadrat ini kita ingat bahwa bisa kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat ya. Oke, maka ini jadi apa? Jadi 2 kali cos pangkat 3 dikurangin cos A. Oke. Nah, sedangkan sin kuadrat ini ganti jadi 1 kurang cos kuadrat gitu ya. Nah, ini masih cos A begitu. Oke, kita tulis yang sederhananya. Oke, ini sudah tidak bisa diapa-apain. Oke. Nah, sekarang ini kalau kali masuk, mungkin cos A-nya kita kali masuk terlebih dahulu. Maka jadi cos A dikurangi dengan cos pangkat 3. Baru negatif 2-nya kita kali masuk. Oke, negatif 2 kalau kita kali masuk, maka jadi negatif 2 cos A, lalu negatif 2 kali min jadi positif gitu ya. Positif 2 cos pangkat 3 A. Oke, ini ada 2 cos pangkat 3, ini ada 2 cos pangkat 3 ditambah berarti jadi 4 biji ya. Oke, 4 biji cos pangkat 3. Sedangkan yang pangkat 1 ini negatif 1 sama negatif 2 biji. Kalau dijumlahin jadi negatif 3 biji dong ya. Nah, begitu. Oke, semua sudah dalam cos. Maka ini adalah rumus dari cos 3A. Oke, kita telah berhasil memperoleh rumus dari cos 3A begitu ya. Nah, jadi ini kalau mau dihafal boleh, tetapi kalian wajib bisa menurunkannya begitu ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi pelajari baik-baik cara penurunan ya dan diingat. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang tan 3A bagaimana tan 3A ya. Nah, jadi kita akan coba untuk yang tan 3A. Oke.
tan 3A. Oke, tan 3A ini kan berarti dapatnya dari apa nih? Sama ya. Tan 2A ditambah dengan A, gitu ya. Oke, tan 2A. Oh, ini tan terus tambah ya. Kan berarti atasnya dijumlah. Oke. Lalu bawahnya adalah 1 dikurangin dengan perkalian kan. Jadi tan 2A dikali dengan tan A, begitu ya. Nah, oke, sekarang kita ingat bahwa tan 2A ini rumusnya apa? Kita masukkan ke sana. Wah, ini jadi gede gitu ya. Oke, tan 2A kan adalah 2 kali tan A dibagi dengan 1 dikurangin tan kuadrat ya. Nah, begitu. Lalu ini masih ditambah dengan tan A. Lalu dibagi dengan gitu ya. 1 dikurangi dengan A. Tan 2A ini adalah 2 kali tan A dibagi 1 dikurangin tan kuadrat. Masih dikali dengan tan A ya. Nah, gitu. Oke, supaya jadi simple, maka bagian pembilang sebelah atas ini saya kalikan dengan 1 dikurang tan kuadrat. Sementara bagian penyebut juga saya kalikan dengan 1 kurang tan pangkat 2, gitu ya. Nah, maka ini akan jadi apa ini? Oke. Kalau ini suku yang ini kalau dikalikan sama ini ya berarti coret-coret habis, sisa 2 tan A gitu ya. Sedangkan ini kalau dikalikan ya jadi begini dong. Jadi tan A dikalikan sama 1 dikurang tan kuadrat begitu ya. Nah, sedangkan yang ini bagaimana perkaliannya gitu ya. Ini kalau dikali 1 ya tetap ya, maka jadi 1 dikurang tan kuadrat. Masih dikurangin dengan barang ini dikalikan sama ini. Berarti coret dong ya, ini pap ya kan, sisa 2 tan gitu ya. Berarti dikurangin dengan 2 tan. Nah, begitu ya. Oke, apakah bisa dipahami? Nah, jika tidak maka bisa di-pause dulu lalu direnungkan gitu ya. Oke, setelah itu berarti kita gimana cara kita menyederhanakannya pelan-pelan saja ya. Oke, jadi bagian atas ini 2 tan A-nya tetap. Oke, tan A-nya kita kali masuk. Maka jadi ditambah dengan tan A dikurangin dengan tan pangkat 3. Oke. Sedangkan yang di bawah ini akan menjadi 1 dikurang tan kuadrat. Lalu kurang dengan 2 kali, ini tan kali tan kuadrat ya. Oke. Nah, ya, oke. Lalu kemudian jadi apa nih? Kita apa yang bisa dijumlahkan lah? 2 tan A sama tan A bisa jumlah ya, maka jadi 3 biji. Oke, ini jadi kurang tan pangkat 3 gitu ya. Ini tan kuadrat sama negatif 2 tan kuadrat jadi 3 biji ya, negatif 3 biji. Maka jadi 1 dikurang 3 tan pangkat 2 A. Oke, maka rumus simpel ini adalah sudah merupakan rumus tan 3A begitu ya. Nah, oke, coba lihat keindahan polanya ya. Ya, jadi sebenarnya termasuk cantik gitu ya, rumus tan 3A. Ya, tapi sayang sekali saya akui bahwa saya tidak menghafalnya ya. Jadi kalau saya perlu maka saya bisa menurunkannya. Oke, jadi seperti ini ya teknik penurunannya. Oke, kita akan melihat contoh-contoh soal ya, gitu ya. Nah, oke, jadi kita lihat contoh soal dan pembahasan ya. Oke, jadi nomor 1 diketahui kosinus A-nya itu 1/4 dengan A itu sudut lancip. Oke, jadi masih ingat di video sebelumnya ya, bahwa sudut lancip ini kan maksudnya adalah kuadran 1 ya. Nah, jadi kalau kuadran 1 kan berarti semua trigonometri itu positif ya. Nah, gitu. Intinya begitu. Oke, tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Jadi saya ingatkan bahwa kalau A-nya sudut lancip, belum tentu 2A itu adalah lancip ya. Bisa aja dia tumpul. Gitu. Maka belum tentu hasil dari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A ini positif. Yang positif adalah kalau cos A, sin A, sama tan A gitu ya. Jadi A-nya itu yang kita pakai. Jadi jangan bingung kalau misalnya sin 2A, cos 2A, tan 2A ada yang ketemu negatif. Nah gitu ya, jangan bingung. Oke, sekarang kita akan coba jawab. Oke ya. Jadi sebenarnya mudah sekali. Oke, jawab. Oke, misalnya kita mau kerja yang A nih. Ya, kita apply aja nih rumusnya nih. Sin 2A ini kan kita hafal rumusnya. Sin 2A apa?
Kan sin cos cos sin kalau dijumlah jadi 2 biji sin cos dong ya. 2 biji sin cos. Oke. Nah, tapi yang diketahui itu cuma cos A. Sin A-nya mana? Begitu kan? Nah, maka berarti kita cari sin A terlebih dahulu. Oke, mungkin kita cari di sini. Oke, jadi kosinus A itu sama dengan 1/4. Kosami, berarti ini sa, ini mi. Kosami, berarti kita cari de. Oke, de-nya berarti akar dari mi kuadrat dikurangin sa kuadrat ya. Oke, maka berarti akar dari 4 kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Maka jadi akar 15. Nah, oke. Nah, berarti D-nya ini ada akar 15. Maka kalau kita mau sin A berarti sin demi. Sin demi. Oke. D-nya itu apa? D-nya akar 15. Mi-nya apa? Mi-nya 4. Positif atau negatif? Positif, karena A kuadrat 1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekalian cari tan deh. Mungkin nanti perlu ya. Oke, tan A. Tan itu kan tan desa ya kan? Desa. Oke, D-nya berapa? D-nya akar 15. Sa-nya 1. Jadi akar 15. Nah, positif, negatif, positif ya. Karena A-nya kuadrat 1. Oke, berarti ini tinggal kita kerja aja nih. Oke, 2 kali sin A. Sin A-nya akar 15/4. Kali cos A. Cos A-nya adalah 1/4. Oke, ini coret. Oke, ini 2 sama 4 coret. Sisa 2 di sini. 2 kali 4, 8. Maka jawabannya menjadi 1/8 akar 15. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kerja yang B, cos 2A. Oke. Cos 2A berarti kan cos kuadrat dikurangin dengan sin kuadrat. Ada 3 rumus kan, kita pakai salah satu. Oke, saya pilih yang rumus pertama. Oke. Kenapa pakai rumus pertama? Nanti kalau saya pakai rumus kedua, kalian nanya, kenapa pakai rumus kedua? Yang mana saja boleh gitu ya. Oke, sekarang kosinusnya apa? Kosinus 1/4. Jadi 1/4 dikuadratkan dong ya. Nah, dikurangin dengan sin kuadrat. Oke, sin kuadratnya jadi apa? Sin kuadrat, sinnya kan adalah akar 15/4. Nah, terus dikuadratkan. Nah, maka 1 dikuadratkan kan 1. 4 kuadrat kan 16. Kurang dengan akar 15 dikuadratkan ya 15. 4 dikuadratkan 16. Oke, 1 kurang 15 negatif 14/16. Sederhanakan bagi 2 negatif 7/8. Nah, ini loh, jangan bingung ya, kok muncul negatif Pak? Ya karena berarti pas pada saat sudutnya dikali 2, dia lebih dari 90 derajat gitu ya. Contoh misalnya 70 derajat. Lancip kan? Tapi kalau dikali 2 kan jadi 140, jadi tumpul. Nah, kan? Kalau tumpul kan kuadrat 2 kan kosinusnya negatif. Nah, jadi wajar aja ya dapat negatif. Wajar-wajar saja. Oke, sekarang yang C. Yang C bagaimana nih? Oke, yang C ditanya adalah tan 2A. Tan 2A kan berarti rumusnya 2 kali tan A. Dibagi dengan 1 dikurangin tan kuadrat gitu ya. Nah, oke, jadi tan A-nya tadi apa? Akar 15. Jadi 2 kali akar 15 dibagi dengan 1 dikurangin akar 15 dikuadratkan. Oke, jadi 2 akar 15 dibagi dengan 1 kurang, oke, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi 1 kurang 15. 1 kurang 15 kan negatif 14 ya. Maka 2 akar 15 dibagi dengan negatif 14. Sederhanakan, maka akan diperoleh hasilnya adalah negatif 1/7 akar 15. Nah, gitu. Oke, kita telah berhasil mengerjakan soal nomor 1. Oke, coba kita lihat soal nomor 2. Oke, kita lihat soal nomor 2. Jadi, jika sin A sama dengan P, tentukan cos 2A. Oke, jadi kita jawab, ya coba kita pikir ya, rumus cos 2A ya. Jadi, cos 2A ini apa rumusnya? Oke, adalah cos kuadrat dikurangin dengan sin kuadrat. Begitu ya. Nah, tapi kita punya sin A itu sama dengan P. Sebenarnya P itu adalah P/1 begitu ya. Maka ini sin demi. Gitu kan? Demi. Berarti kita perlu cari sa. Sa berarti akar dari mi kuadrat dikurangin dengan d kuadrat begitu ya. Oke, jadi mi kuadratnya 1.
dikuadratkan 1 ya. Oke, D-nya P, berarti jadi P kuadrat. Oke, maka kita peroleh sa-nya adalah akar dari 1 kurang P kuadrat. Begitu. Berarti dengan kata lain, cos A-nya itu berarti cosami. Oke, cosami. Berarti sa-nya itu adalah akar dari 1 kurang P kuadrat. Sedangkan mi-nya adalah 1. Maka dapatnya akar dari 1 kurang P kuadrat. Nah, oke. Maka sekarang berarti tinggal masukkan ke rumus nih. Oke, jadi apa? Cos kuadrat. Oke, berarti jadi akar dari 1 kurang P kuadrat itu dikuadratkan gitu ya. Dikurangin dengan sin-nya P. Tapi sin kuadrat, jadi P kuadrat begitu ya. Ini kalau dikuadratkan kan berarti akarnya hilang. Maka jadi 1 dikurang P kuadrat. Terus dikurangin dengan P kuadrat lagi. Maka akan diperoleh 1 kurang 2P kuadrat. Nah, oke, jadi selesai nih. Nomor 2, dapatnya jawabannya 1 dikurang 2P kuadrat. Oke, lanjut lagi ya dengan contoh berikutnya ya. Oke, kita lihat contoh nomor 3 ini. Tentukan nilai trigonometri berikut. Oke, jadi ada bla 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 gitu ya. Oke, kita coba jawab yang A. Oke. Mulai dari sini ya. Hemat tempat nih. Yang A. Jadi pertanyaannya adalah 2 kali sin 22,5 derajat dikali dengan kosinus 22,5 derajat. Wow, cos 22,5 kita belum belajar ya sama sin 22,5. Tapi kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya ini kayak pernah lihat ya kan. Jadi ini polanya itu seperti 2 sin A cos A ya kan. Oke, 2 sin A cos A ini kan sebenarnya adalah sama dengan sin 2A. Berarti sebenarnya ini sama dengan apa? Berarti ini seterusnya sama dengan sin 2 kali 22,5 derajat. 22,5 derajat ini kalau kita kali 2, hasilnya jadi 45. Jadi sebenarnya dia cuma nanya sinus 45 derajat. Kan itu sudah kita hafal ya. Jadi setengah akar 2 begitu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah banget. Yang penting kita bisa lihat pola begitu ya. Oke, berarti yang B ini kalau kita lihat baik-baik polanya sebenarnya apa nih? 2 cos kuadrat kurang 1. Oke. 2 cos kuadrat kurang 1 ini kan sebenarnya adalah pola apa? 2 cos kuadrat dikurangi 1. Kosinus 2A ya. Oke, ini ada kosinus 2A. Berarti sebenarnya ini sama aja dengan kosinus 2 kali 15 derajat. Begitu kan? 2 kali 15, 30 ya. 30 derajat kan kosinus kita hafal ya. Jadi berapa? Setengah akar 3 begitu ya. Nah, kita lihat yang C. Oke, yang C di sini aja. Oke, C itu 1 dikurangin 2 kali sin kuadrat 112,5 derajat. Oke, kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya ini sebenarnya apaan? Ini sebenarnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A gitu ya. Ini kan adalah cos 2A. Berarti sebenarnya ini sama aja dengan kosinus 2A. A-nya adalah 112,5 derajat. Kalau dikali 2 berapa nih? 225 ya kan? Betul ya? Jadi kosinus 225 derajat gitu. Oke, kosinus 225 kan bisa kita cari ya pakai teknik anak kelas 10 ya. Yaitu 180 ditambah apa? Tambah 4 tambah 45. Berarti ini otomatis akan menjadi kosinus 45 kuadran 3. Kuadran 3 kan negatif cosnya ya. Oke, negatif. Berarti negatif kosinus 45. Berapakah itu? Negatif setengah akar 2. Nah, oke, sekarang kita akan coba kerjaan D. Oke. Yang D apa nih? Yang D adalah 2 kali tan 37,5 derajat dibagi dengan 1 dikurangin tan kuadrat 37,5 derajat. Ini kan mengingatkan kita pada 2 kali tan A dibagi 1 dikurangin tan kuadrat. Ini kan sebenarnya adalah tan 2A begitu ya. Oke, berarti sebenarnya soalnya ini sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan tan 2A. A-nya adalah 37,5 derajat. Kalau kali 2 hasilnya jadi berapa? Oke, jadi 75. Oke ya. Berarti sebenarnya dia tanya tan 75 nih. Oke, berarti kita cari ya. Tan 75 kan adalah apa? Yang video kemarin ya. Oke, jadi
45 tambah 30. Oke, jadi 45 tambah 30 derajat. Oke ya. Nah, maka dia akan menjadi apa? Oke, pakai rumus tan ya. Jadi tan di jumlah, atasnya jumlah, bawahnya 1 dikurangin perkalian ya. Nah, begitu. Oke. Nah, maka ini akan menjadi apa nih? Tan 45 kan 1 ya. Oke. Tan 30 derajat sepertiga akar 3. Oke. Ini 1 dikali sepertiga akar 3. Kalau atas kali 3 bawah kali 3, maka jadi apa? Ups. Oke. Maka jadi 3 ditambah akar 3 dibagi 3 dikurangin akar 3. Oke, ini kita rasionalkan gitu ya. Jadi kalikan 3 ditambah akar 3, 3 ditambah akar 3. Oke, maka sebelah penyebutnya bawahnya jadi 9 kurang 3. Atasnya kali pelangi, maka jadi 9 ditambah ini kali ini 3 akar 3. Ini kali ini 3 akar 3. Akar 3 lihat akar 3, 3. Oke, maka kalau kita baguskan 9 kurang 3, 6. 9 tambah 3, 12. Ini jadi 6 akar 3. Oke, kalau dibagi maka dapat 2 ditambah akar 3. Oke, jadi jawabannya adalah 2 ditambah akar 3. Oke ya. Oke, saya pikir 3 contoh ini kayaknya sudah cukup mewakili. Jadi sekian sampai di sini untuk yang sudut rangkap. Jadi kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke, salam.